Saya adalah visual artis yang hidup atau tinggal dan berkarya di Jogja. Saya berkarya dengan medium, banyak medium ya sebetulnya. Bagi saya, pemilihan medium itu saya sesuaikan dengan ide yang ada di kepala saya, sehingga dalam mengeksekusinya menjadi karya, saya akan bebas memilih medium yang menurut saya tepat untuk menjadikan ide itu menjadi karya gitu ya. Tetapi selama ini karya yang saya buat itu, saya banyak menggunakan medium kertas ya, dengan teknik cetak grafis ya. Saya menggunakan teknik grafis karena memang saya mempunyai latar belakang pendidikan akademis di studio cetak grafis dari ISI Yogyakarta. Selain saya juga menjadi visual artist, saya juga bekerja sebagai staf pengajar atau dosen di ISI Surakarta di Fakultas Seni Rupa dan Desain. Sebenarnya di situasi pandemi seperti sekarang ini, dengan digital itu bisa menjadi solusi berkarya. Karena begini, setelah saya merunut ke belakang ya, pun di masa waktu masih menuntut studi di ISI Jogja, basic digital yang itu sudah cukup mempengaruhi dalam berkarirku ya. Tugas akhirku digital print gitu ya. Aku berkarya juga tidak jauh dari digital, walaupun dengan hibrid ya, jadi percampuran digital dengan manual. Pada saat itu aku menggunakan teknik cetak dalam, intaglio, tetapi metriknya kemudian aku bikin dengan bantuan laser yang tentu itu basicnya dia digital juga. Aku merasa berkarya dengan digital itu bisa menjadi pilihan yang sepertinya cocok dengan pekerjaanku saat ini sebagai dosen juga. Belakangan ini aku banyak melihat gelombang baru yang lagi banyak dibicarakan oleh seniman-seniman visual ya, crypto art atau NFT gitu ya. Nah, untuk saat ini ketika gelombang NFT ini yang lagi banyak dibicarakan, ditangkap sama radarnya teman-teman visual artis gitu, yang selama ini sebenarnya NFT itu kan udah 3 tahunan terakhir ya, sudah mulai muncul dengan crypto artnya maksudku. Mau nggak mau gitu ya, mau nggak mau tetap ada pengaruh yang kemudian aku mencari atau melihat, atau yang banyak disajikan di platform-platform yang kemudian itu memanfaatkan sistem NFT ini ya. Nah, hal yang menarik yang aku dapatkan memang ada ketika saat ini teknologi sudah sedemikian majunya dan mempengaruhi perkembangan software digital ya, banyak diuntungkan atau dibantu ya ketika semakin mudah ya. Sekarang aplikasi-aplikasi olah digital kan sudah makin banyak, dan aku pikir sarana yang luar biasa yang mensupport seniman-seniman visual, terutama yang banyak bersentuhan dengan digital ya, karya-karya digital. Karya ini aku persiapkan untuk pameran Biennale Mini Print ya. Pada saat itu kebetulan aku menjadi salah satu finalis dari Biennale Mini Print yang pertama. Nah, untuk karya yang ini judulnya adalah Before Sacrifice ya. Sebenarnya itu berhubungan dengan apa yang sedang aku jalani ya. Pada saat itu aku baru-barunya punya anak ya, anak pertama gitu. Yang menjadi menarik pada saat itu, aku waktu itu belum selesai masterku ya,
aku masih banyak di rumah, sementara istriku kan bekerja gitu ya. Dan aku kemudian membuat konteks dengan kemudian ada belalang sembah di sana ya, di teksnya ada belalang sembah. Belalang itu kan punya hal yang unik, yaitu ketika dia kawin ya, si pejantannya itu kalau habis kawin itu dimakan, dibunuh sama si betinanya. Itu kan menurutku epic banget gitu loh. Dalam konteks karya ini sebenarnya nggak gitu juga. Maksudnya nggak kemudian aku seperti dibunuh gitu. Tapi itu kemudian menjadi refleksi buat aku ketika aku banyak di rumah mengurus anak ya, karena otomatis ketika istriku bekerja yang paling banyak bersentuhan dengan rumah dan anakku ya aku. Jadi aku merasa wah gila gitu. Ternyata gini berkeluarga itu kayak gini nih, seolah-olah. Jadi kayak gimana sih lo rasanya nanti kalau punya anak harus mikirin ini, jadi seperti ini ya, seperti terbunuh gitu. Walaupun tanda kutip ya, tapi itu kan kemudian banyak pelajaran yang didapat dari situ, bagaimana kemudian melalui itu dengan oke gitu.